Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arif Istighfar, guru SMA Negeri 1 Sleman, calon guru penggerak angkatan ke-9. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video tugas aksi nyata modul 2.3, yaitu kucing supervisi akademik. Silahkan menyaksikan. Selamat pagi, Bu Rizka. Selamat pagi Pak Ari. Gimana kabarnya hari ini, Baik? Alhamdulillah baik. Oke, Bu Rizka, untuk hari ini kita akan melaksanakan observasi untuk kegiatan pembelajaran kejiwaan. Ya, Bu Rizka, yang siap ya? Insya Allah siap Pak. Oke, Bu Rizka, izinkan saya untuk menyampaikan tujuan kegiatan kita pada pagi hari ini. Hari ini kita akan melakukan kegiatan supervisi ya Bu Rizka ya. Adapun maksud dan supervisi yaitu untuk mengembangkan pendidikan dalam proses pembelajaran serta mengamati bagaimana pembelajaran tersebut dapat terlaksana. Untuk kegiatan ini, kelas mana yang akan Bu Rizka ajar atau Bu Rizka? Kebetulan untuk kelas yang mau saya tanya itu di kelas 11 IPS 1. 11 IPS 1 ya? Ya, Bisa. Untuk waktunya kapan Bu Rizka? Untuk waktunya hari ini ya Pak ya. Nanti ada di jam pelajaran ke jam 4 sampai jam 6. Oh, jadinya pada hari ini jam ke-4 sampai jam ke-6. Iya. Baik Bu. Nah, pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 jam ke-4 sampai dengan jam ke-6. Betul. Oke, terima kasih. Dalam kegiatan ini kira-kira tujuan apa yang ingin Bu Rizka capai? Kebetulan untuk ini minggu ini materi saya itu materi softball Pak. Ya. Jadi tujuan dari materi yang saya berikan itu siswa dapat mengetahui dan memahami apa itu permainan softball dan juga teknik-teknik dasar dari permainan bola softball gitu. Tapi lebih fokusnya nanti ke lemparan pitcher seperti itu. Okay. Jadi bagian yang ingin Bu Rizka yang ingin saya amati atau ingin saya lihat itu di bagian mana tadi? Ini lebih fokus ke teknik lemparan pitchernya. Teknik Iya, lemparan. iya betul. Itu. Oke, teknik lemparan pitcher. Iya, Ya. itu nanti yang akan menjadi fokus utama saya Pak untuk pengambilan nilainya di penugasannya besok. Oke, siap. Oke, baik Bu Rizka, saya setuju dengan Ibu untuk mewujudkan hal tersebut. Kira-kira strategi apa yang ingin Bu Rizka lakukan? Oh iya. Kalau untuk strategi ya Pak ya, itu nanti untuk pendekatannya saya melakukan seperti biasa ya, pendekatan saintifik. Nanti untuk metodenya itu nanti metode diskusi teman sejawat. Nah, jadi nanti dalam pembelajaran itu di awal atau di pertemuan sebelumnya itu sudah saya berikan materi sedikit. Nah, untuk hari ini siswa akan saya bentuk kelompok, itu nanti mereka akan diskusi bersama teman-temannya sendiri. Seperti itu. Ya. Nanti setelah itu setelah mereka diskusi nanti akan ada praktik di akhir atau di pertemuan selanjutnya itu nanti akan ada penugasan. Nah, itu nanti penugasannya lebih fokus ke teknik dasar lemparan pitcher. Seperti itu. Untuk model ya Pak ya. Model pembelajarannya kooperatif. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi itu nanti dibentuk kelompok, jadi siswa diskusi antar teman sejawat seperti itu. Jadinya nanti menggunakan modelnya itu model cooperative learning. Ya. Terus metodenya itu metode diskusi antar teman sejawat. Terus nanti Bu Rizka itu ada praktek di dalam hal tersebut. Terus nanti tetap di akhir tetap ada penugasan karena ini juga harus ada penilaian gitu ya. Oke, sip, mantap banget itu. Saya sudah setuju dengan hal tersebut. Terus selanjutnya kira-kira harapan dari Bu Rizka setelah menerapkan pembelajaran atau strategi tersebut, hal apa yang ingin Ibu harapkan? Seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya Pak ya. Jadi sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pasti siswa itu
memahami teknik-teknik dasar dari permainan bola softball dan pastinya bisa mempraktikkannya. Karena kan anak-anak masih awam sekali ya dengan permainan softball. Jadi saya perkenalkan di kelas 11 ini agar siswa lebih tahu, mengetahui dan bisa mempraktikkan teknik-teknik dasar permainan bola softball. Ya, seperti itu. Karena softball itu mungkin permainan dulu ya anak-anak ya. Karena kalau anak-anak kan tahunya mungkin dari awal itu kasti ya. Nah itu kan dasarnya untuk bermain softball. Nah sekarang Buriska ingin menerapkan permainan softball ini di pembelajaran Buriska dengan tujuan ya mereka tahu dulu permainan itu seperti apa, terus mereka juga mengenal tentang teknik permainan softball. Oke, terima kasih Buriska atas kesempatannya pada pagi hari ini. Jadi nanti kita akan mulai observasinya itu di sekitaran jam 4 sampai jam 6 nih. Oke, terima kasih ya Buriska ya. Nanti kita ketemu di lapangan. Fatima, Francisco, Gibran,
mulai. Cukup, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, silahkan. Silahkan. Alhamdulillah, kegiatan observasi sudah kita laksanakan. Sekarang kita akan memasuki sesi pasca observasi. Ya, Bu Rizka, nggih. Sebelum kita memulai, apakah Bu Rizka sudah siap? Pak, alhamdulillah sudah siap, Pak. Oke, alhamdulillah ya, sudah siap ya. Oke, kita akan mulai untuk pasca observasi kita, Bu Rizka. Bagaimana perasaan Bu Rizka setelah melaksanakan pembelajaran di kelas 11 IPS 1 tadi? Kebetulan yang saya rasakan itu kok saya merasa kurang sedikit puas ya Pak ya. Ya itu tadi karena selama proses tadi pembelajaran gitu kan masih beberapa siswa sih, nggak semuanya. Beberapa siswa terutama yang laki-laki itu tuh pengennya ya mungkin naluri anak-anak ya Pak ya, karena dia di lapangan ada bola pengennya main sendiri. Nah itu ya jadi kita mengkondisikannya juga agak sedikit susah, tapi ya anak-anak itu nggak yang terus susah banget dibilangin sih, maksudnya masih bisa dikondisikan, tapi ya itu tadi pengennya main sendiri seperti itu. Iya. Oke. Terus kalau menurut Bu Rizka sendiri, proses pembelajaran tadi apakah sudah sesuai dengan apa yang Bu Rizka rencanakan? Kalau proses pembelajaran? Ya, kalau untuk proses pembelajaran sendiri sudah sesuai Pak dengan yang saya rencanakan, sudah sesuai dengan urutannya ya, dan apa yang saya sampaikan juga sudah sesuai. Itu sih Pak. Sesuai gitu? Oke. Siap. Ya. Kira-kira hal apa saja yang membuat Bu Rizka itu puas dan tidak puas dalam kegiatan yang sudah dilaksanakan tadi? Ya, mungkin dari puasnya ya Pak ya. Kalau puasnya ya saya merasa merasa senang sih. Maksudnya anak-anak sekarang sudah punya ilmu baru tentang apa itu permainan bola softball. Karena kan sebelumnya di tingkat-tingkat sekolah gitu ya, anak-anak kan jarang juga ya mendapatkan materi softball, apalagi sekolah yang punya alat softball itu kan belum mesti semuanya punya. Nah di sini alhamdulillah untuk alat kita sudah punya, anak juga bisa mempelajari sedikit-sedikit tentang teknik dan peraturan permainannya. Itu sih Pak kalau yang puasnya. Kalau yang tidak puasnya ya itu tadi seperti yang sudah saya sampaikan, masih ada beberapa siswa yang agak susah dikondisikan, jadi mereka masih pengennya main sendiri, jadi masih kurang mendalami tentang teknik yang diberikan seperti itu. Oke, ya apa-apa itu sudah ya biasa lah nanti di dalam pembelajaran itu seperti itu. Oke, berdasar pengamatan dari Ibu, kira-kira bagaimana ketercapaian kompetensi siswa? Apakah sudah mampu atau bagaimana kalau menurut pengamatan dari Ibu sendiri? Ya. Mulai dari kognitifnya ya Pak ya, kalau saya lihat-lihat sih anak-anak kalau pengetahuannya kan memang saya belum memberikan tugas tertulis ya, tapi hanya memberikan materi, terus mungkin saya hanya memancing-mancing anak aja sih, mulai dari pertanyaan ya pemantik gitu ya, pemantik seperti itu, anak-anak ya bisa menjawab itu. Nah terus kalau untuk praktiknya ya alhamdulillah siswa sudah bisa mempraktikkan dan mengetahui tentang teknik-teknik yang diberikan seperti itu. Siap. Oke, terus apa yang menjadi kesulitan menurut Bu Rizka ya? Apa yang menjadi kesulitan siswa selama proses pembelajaran? Kalau untuk kesulitan mungkin dalam proses permainannya game. Nah ya karena kan kalau untuk teknik ya anak-anak bisa mempraktikkan secara langsung mulai dari kemarin sudah melihat video seperti itu ya Pak ya. Tapi kalau untuk permainan atau gamenya itu kan harus mengingat lagi tentang peraturan-peraturan permainannya. Sedangkan peraturan permainan itu kan sangat banyak ya. Nah jadi pada saat permainan berlangsung kadang terhenti gitu karena ada
anak yang salah dalam permainannya. Misalnya harusnya peraturannya kalau bola kena itu bola anak harusnya lari tapi dia tidak berlari. Nah seperti itu ya, kadang ada miskomunikasi di peraturan-peraturan permainannya seperti itu. Ya jadi harus mengingatkan ulang gitu loh. Jadi permainannya harus terhenti. Ya mungkin karena kan softball ini kan juga permainan baru ya Bu ya. Mungkin anak-anak masih berpikir kayak main kasti. Tetapi ya mungkin hampir sama kayak kasti, tetapi memang ada perbedaan di dalam permainan ini. Mungkin kesulitannya di peraturan permainannya ya, karena tergolong permainan yang baru buat anak-anak. Oke. Terus kalau kesulitan dari Bu Rizka sendiri, apakah ada dalam menyampaikan materi? Kalau misal kesulitan dalam menyampaikan materi ya, kalau kesulitan tidak ada sih Pak. Sebenarnya anak-anak itu asal sudah diberi seperti macam PPT atau video, nah itu tuh anak sudah bisa menangkap Pak. Nah ya udah bisa menangkap dengan baik ya, seperti itu sih. Yang penting ada pemantiknya. Iya betul. Ya, siap. Oke, kalau menurut Bu Rizka, alternatif apa yang dapat Ibu lakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut tadi? Ya, untuk mengatasi kesulitan itu kemarin kebetulan di materi di pertemuan pertama itu saya di kelas Pak, tidak di lapangan. Karena apa? Karena itu kan materi baru, jadi saya pengen siswa itu fokus dulu ke situ. Jadi saya menggunakan PowerPoint untuk menjelaskan, menyampaikan pengenalan alat-alat dan peraturannya. Terus habis itu saya putarkan video juga, jadi video pertandingan asli. Nah, jadi anak-anak bisa menganalisis secara langsung pertandingannya. Pada saat si wasit menunjukkan kode seperti ini tuh kode apa, seperti itu. Jadi anak-anak sudah tahu sedikit tentang peraturannya di situ. Seperti itu. Bagus ya Bu. Jadinya Bu Rizka memberikan pengarahan dulu sebelum materi ini itu sebenarnya sudah ada di kelas dulu, memberikan kayak suplemen atau memberikan rangsangan kepada mereka seperti apa toh permainan softball ini, seperti itu ya Bu ya. Mungkin bagus sekali, itu sudah sesuai dengan apa yang saya harapkan. Terus hal baik apa saja yang Bu Rizka dapatkan dari pembelajaran tersebut? Kalau hal baik ya Pak ya, ini sih saya lebih melihatnya ke siswa itu bisa dapat ilmu yang baru. Iya betul, ilmu yang baru, karena sebelumnya mereka belum mengenal apa itu permainan bola softball. Nah di sini di sekolah kita difasilitasi dengan alat-alat yang sudah kita punya, jadi anak-anak bisa mengenal mengenal dan menggunakan secara langsung alat-alatnya. Seperti glove itu kan tidak mesti mereka itu di sekolah sebelumnya, di SMP, SD kan belum mesti punya ya glove. Terus bisa pegang bola softball yang sesungguhnya, pakai tongkatnya yang sesungguhnya. Nah itu tuh mereka tuh jadi jadi lebih bersemangat gitu loh Pak. Iya, lebih bersemangat, jadi lebih termotivasi. Iya, termotivasi pengen mempelajari lebih lanjut lagi untuk permainan softball itu seperti apa. Oke. Jadinya saya lihat dari kegiatan tadi juga, saya juga melihat bagaimana Bu Rizka mengajar itu juga sudah baik. Terus saya juga melihat anak-anak itu mungkin karena ini suatu hal yang baru ya, mereka ternyata ada kegiatan atau permainan yang seperti ini. Bukan hanya kasti saja dalam permainan bola kecil, tetapi ada namanya permainan softball gitu ya. Oke, siap Bu Rizka. Untuk kemudian hal apa yang akan Ibu lakukan untuk pertemuan selanjutnya? Untuk pertemuan selanjutnya ya pasti karena ini juga kita setiap pertemuan mesti ada namanya evaluasi ya Pak. Nah karena ini juga kita materi baru, masih banyak yang harus dievaluasi. Nah jadi untuk pertemuan yang sudah berjalan tadi itu kita evaluasi kekurangan dan kesulitan apa saja yang masih dihadapi siswa, dan pastinya masih akan kita perbaiki lagi, kita praktikkan ulang lagi di pertemuan selanjutnya. Baik Bu, saya rasa untuk kegiatan pasca observasi ini saya cukupkan Bu ya. Semoga apa yang Ibu rencanakan ke depannya, apa yang Ibu inginkan ke depannya pada pembelajaran berikutnya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih ya Bu Rizka. Sama-sama Pak Hari. Terima kasih. Cukup sekian video dari saya.
Banyak salah saya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat.